Mengenal bahasa tubuh gerakan tangan. Ekspresi bahasa tubuh banyak sekali bentuknya. Dari sekian banyak isyarat, cobalah pilih mana yang merupakan isyarat bahasa tubuh, mana yang hanya gerakan biasa dan tidak mengandung arti apa-apa. Misalnya gerakan tangan. Kita sering tidak menyadari bahwa tangan memegang peran sangat penting dalam bahasa tubuh. Gerakan tangan bisa mengandung banyak arti seperti gerak-gerak yang diperlihatkan oleh bagian tubuh lain. Lalu apa saja sih bahasa tubuh gerakan-gerakan tangan ini? Mari kita bahas bersama saya Abdul di channel Out of the Box. Yang pertama adalah memainkan kacamata. Kita sering melihat seseorang menggigit ujung kacamatanya sambil sesekali mengeluarkan dari mulutnya lalu memasukkannya kembali seperti ingin menggigitnya sampai patah. Sepertinya gerakan ini tidak mengandung arti apa-apa dan sering dianggap sebagai suatu kebiasaan. Padahal gerak isyarat ini menandakan bahwa orang tersebut ingin mengulur-ulur waktu sampai dia merasa nyaman untuk mengambil keputusan. Selama proses ini berlangsung, selama itu pula dia masih bimbang serta belum menentukan keputusannya. Seorang negosiator ulung akan memanfaatkan situasi ini dengan sangat baik. Sebelum kacamatanya dipasang kembali, jangan sekali-sekali menyudahi pembicaraan, karena sebelum kacamatanya dipakai, dia belum mengambil keputusan. Yang kedua, mengusap dagu. Mengusap dagu sering dilakukan secara tidak sadar dan terlihat sangat alami. Saat seseorang menempelkan tangan di dagu dan mulai mengusapnya perlahan, proses pemikiran untuk mengambil keputusan sedang berlangsung. Gerak ini sedikit banyak memiliki arti yang mirip dengan gerak menggigit kacamata. Hanya gerak isyarat ini sering dilakukan oleh orang yang tidak berkacamata. Sebelum seseorang yang melakukan gerakan ini menarik tangannya dari dagu, selama itu pula proses pengambilan keputusan belum selesai. Ada baiknya kita bertanya, apakah ada informasi lain yang masih dibutuhkan? Mungkin saja dia masih belum mengambil keputusan karena masih menunggu informasi pendukung untuk memutuskan pendapatnya. Tetapi yang terpenting kita mendapatkan sinyal bahwa dia belum mengambil keputusan. Jika kita seorang salesman, perhatikanlah konsumen kita agar mengusap dagu. Coba perhatikan apakah ada bahasa tubuh lain yang mendukungnya untuk setuju atau justru menolak kita. Jika saat mengusap dagu kakinya dilipat, besar kemungkinan dia akan menolak tawaran kita. Tetapi sebaliknya, jika sambil mengusap dagu pupil matanya membesar, sebaiknya kita langsung menanyakan hal lain yang dapat lebih meyakinkan. Berikutnya, tangan di pinggang. Coba perhatikan ketika Pragawati berjalan di atas catwalk. Saat berjalan di tepi catwalk, tangannya seringkali diletakkan di pinggang. Bisa satu tangan ataupun keduanya. Apakah ini merupakan gerakan yang diprogram atau merupakan gerakan yang terjadi dengan sendirinya? Perhatikan pula bahwa pria yang emosinya sedang meningkat sering melakukan gerak isyarat ini dengan jelas. Gerakan ini menunjukkan keagresifan dan kesiagaan seseorang terhadap lingkungannya. Wanita biasanya meletakkan tangan di pinggang sambil menyingkapkan jas atau baju luarnya. Jika kita menemui wanita dengan gerak isyarat ini, wanita tersebut hendak menyerang kita secara agresif. Menyerang di sini bukan dalam arti yang sebenarnya, melainkan menyerang secara pendapat, pengaruh, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan orang yang sedang marah. Mereka seringkali melakukan gerak isyarat ini.
baik ketika akan menyerang secara fisik maupun tidak. Intinya gerakan ini menunjukkan eksistensi dan agresivitas yang ingin ditunjukkan seseorang, tetapi keluar dalam bentuk bahasa tubuh. Berikutnya adalah memasukkan ibu jari ke saku depan. Gerak ini sesungguhnya merupakan pengembangan dari gerak isyarat tangan di pinggang. Hanya saja bahasa tubuh ini lebih spesifik, yaitu memasukkan salah satu atau kedua ibu jari ke saku celana bagian depan. Bagaimana kalau tidak punya saku depan? Maka gerakan ini akan dilakukan hanya sepintas, seolah-olah ibu jarinya ingin dimasukkan ke saku bagian depan. Tetapi saat ingin memasukkannya dan ternyata tidak ada saku depan, tangannya akan menggelosor menjadi gerakan lain. Gerak isyarat ini menunjukkan agresivitas secara seksual jika terjadi pada dua orang atau lebih dari jenis kelamin yang berbeda. Jika seorang pria menunjukkan gerakan ini di hadapan seorang wanita, pria tersebut ingin menyerangnya secara seksual. Demikian pula sebaliknya. Tapi bagaimana kalau dua orang pria melakukan gerak isyarat ini? Jawabannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka mengalami kelainan seksualitas. Sedangkan kemungkinan kedua akan terjadi perkelahian di antara mereka tidak lama lagi. Selain mengetahui bahasa tubuh secara umum, ada baiknya kita juga mengenal bahasa tubuh yang khas dari masing-masing negara atau benua. Hal ini penting karena terkadang kita menghadapi orang dari berbagai negara lain yang sangat berbeda dari segi kebiasaan, tingkah laku, atau lain sebagainya dibandingkan dengan orang Indonesia. Dengan memahami adat bangsa lain, diharapkan kita akan lebih bisa membawa diri ketika bertemu mereka atau jika kita bermukim di negara mereka. Seorang peneliti bahasa tubuh terkemuka mengemukakan beberapa contoh adanya ketidaksesuaian perilaku nonverbal disertai dengan ketidaksensitifan budaya yang menyebabkan macetnya komunikasi. Misalnya seorang pejabat atas perdagangan Amerika yang mengeluh pelayanan publik di Kementerian Negara Amerika Latin. Sebelum bertemu dengan menteri yang berwenang, dia harus berhadapan dengan sistem administrasi yang berbelit-belit dan sangat protokoler. Karena merasa sudah mempunyai janji dengan sang menteri, dia pun memaksa agar segera dipertemukan sesuai jam kesepakatan. Akhirnya sekretaris menyuruh tamunya untuk menunggu sebentar. 5 menit, otak si penunggu masih segar. 10 menit, kaki si bule mulai tegang kakinya. 20 menit, posisi duduk sudah berubah-ubah tak karuan. Lalu pada menit ke-30, dia beranjak mendekati sekretaris dan berkata, "Apakah di negara ini tak ada yang menghargai waktu dan janji?" Dia sepenuhnya tak menyadari jika 30 menit menunggu di Amerika Latin sama dengan menunggu 5 menit di Amerika. Sama halnya di Indonesia, bukan? Lain halnya dengan pengalaman para tenaga kerja Indonesia di negeri rantau. Sistem pembekalan yang kacau tanpa pemberian ilmu tentang budaya negeri tujuan justru akan menuai berbagai persoalan yang aneh. Di Arab contohnya, ada sebuah budaya yang apabila seseorang menyetujui sesuatu akan dilakukan dengan menggelengkan kepala. Ini sangat kontras dengan budaya tanah air yang menyatakan tanda ketidaksetujuan dengan menggelengkan kepala. Seorang pembantu rumah tangga ketika itu sedang menyetrika baju-baju majikannya. Majikan perempuannya menanyakan sesuatu yang penting kepadanya dan meminta segera ditindaklanjuti.
Namun karena pembantu tersebut tak menguasai bahasa Arab, dia hanya bisa menggelengkan kepala. Apa yang terjadi? Majikan itu marah dan mencoba memukul pembantunya yang dianggap melawan. Refleks pembantu tersebut menahan pukulan dengan setrika panas. Badan majikan itu kemudian mengalami luka bakar dan segera dia melaporkan pembantunya ke kepolisian setempat. Jadilah ia masuk bui dengan tuntutan tindak penyiksaan terhadap majikannya. Mari kita bahas contoh lain beberapa bahasa tubuh dan kebiasaan yang dilakukan di negara atau benua lain. Bagi kebanyakan orang Finlandia, makan sambil berjalan dianggap kurang sopan. Juga sikap menyilangkan tangan di dada dianggap tindakan yang arogan dan berlebihan. Jika bertemu dengan orang Prancis, jangan heran jika mereka mengucapkan salam dengan menempelkan pipi dan mencium udara. Sementara orang Jepang lebih menyukai gerakan menganggukkan kepala yang disertai berjabat tangan karena menganggapnya tindakan yang sopan. Lain halnya dengan orang Yunani. Jika mereka marah, seringkali terlihat tersenyum. Hal ini sangat jarang dijumpai di belahan bumi lain, karena bahasa tubuh orang yang sedang marah tidak pernah tersenyum. Penduduk Spanyol sangat tidak suka melihat orang menggeliat dan menguap di depan umum. Padahal hal itu sudah biasa kita temui di Indonesia. Apabila kita menemukan keramahan orang-orang Asia ditunjukkan dengan seringnya mengumbar senyum, kita akan sulit menemukannya di Rusia. Mereka terkenal sangat susah tersenyum kepada orang lain, terutama yang belum dikenalnya. Di Swiss, tindakan membuang sampah di jalanan sangat tidak disukai. Hal ini termasuk tindakan yang tidak sopan sehingga akan mendapatkan denda yang tidak sedikit. Apabila kita menyilangkan tangan di dada saat berada di Swedia di sebagian negara, dianggap sebagai tindakan tertutup. Justru kita dianggap sedang menyimak sesuatu. Tetapi jangan sekali-kali berbicara kepada orang Swedia dengan tubuh kita tidak menghadap langsung ke tubuhnya. Bisa-bisa dianggap tidak memperdulikannya. Budaya Timur Tengah tidak dapat menerima seseorang menunjuk sesuatu dengan jam tangannya. Ini dianggap tindakan yang sangat tidak sopan. Bagi orang Mesir, merokok di depan umum bisa diterima baik dan dianggap tindakan yang biasa saja. Sementara di Arab Saudi dan Turki, merokok sembarangan di depan umum dianggap tindakan yang tidak pantas. Masih dari Turki, mereka sangat tidak suka jika kita sedang berbicara, kita memasukkan tangan ke dalam saku. Kalau kita sedang berada di India dan Bangladesh, hati-hatilah jika kita ingin memotret. Sebaiknya kita meminta izin terlebih dahulu jika ingin mengambil gambar orang ataupun tempat. Begitu juga halnya jika kita ingin merokok di depan umum. Di Sri Lanka, negeri 1000 patung Buddha, kita jangan pernah menyentuh dan bersandar pada patung Buddha itu karena dianggap melukai perasaan penduduk asli Bangladesh yang menganggap suci patung tersebut. Orang Cina senang sekali bertepuk tangan, tetapi tidak suka mengatakan kata tidak jika kurang menyukai sesuatu. Gantinya mereka akan menggeleng-gelengkan kepala. Selain itu, mereka menganggap makanan sangat penting dan jangan sekali-sekali menolak tawaran dari orang Cina. Di Korea, berjalan di belakang orang lain akan dianggap tidak sopan. Jika kita anak muda, usahakan untuk menghindari kontak mata dengan orang yang lebih tua, karena hal ini dianggap sebagai tindakan menantang. Orang Filipina tidak akan menunjuk sesuatu dengan jarinya. Jika ini dilakukan, kita akan dianggap melakukan tindakan kasar. Tunjuklah sesuatu dengan mata dan sesekali dengan bibir yang dimiringkan ke arah yang ditunjuk. Dengan memahami adat bangsa lain, diharapkan kita akan lebih bisa membawa diri ketika bertemu mereka atau jika kita bermukim di negara mereka.